Mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu anhu. Mereka bukan mu'allaf. Peduli saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Apa peduli? Sekali suntik vaksin bayar. Jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik. Skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang... Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku putu sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Tetapi saya tahu persis bagaimana virus corona itu. Jadi untuk melawannya sederhana, nggak perlu pakai vaksin. Saya yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Kiai, dari pertama corona Pak Maruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh ini kan dalam rangka konser. Konser apa? Ini dalam rangka mencari dana corona. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Camkan babai tanggal berapa saya bicara ini. Mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu anhu. Mereka bukan mu'allaf. Jualan mu'allaf belakangan ini masih sangat laku. Seseorang yang mengaku mantan Kristen lalu masuk Islam, kemudian mengatakan dirinya telah mendapatkan hidayah. Kemudian ia bercerita atau bahkan mengangkat dirinya dan para penggemarnya sebagai ustadz dan atau ulama. Padahal seorang mu'allaf itu baru belajar. Seharusnya lebih dalam menggali pelajaran daripada sibuk berceramah. Sebenarnya apa yang disampaikan dari satu ceramah ke ceramah lain itu hampir sama modelnya. Bahkan bisa dibilang ceramah itu hanya seperti cerita di warung kopi. Ciri dari para penjual mu'allaf ini adalah menjelek-jelekan agama lamanya. Bukankah ajaran Islam itu mengajarkan toleransi dan kedamaian? Ini justru melepaskan peluru kebencian. Salah satu orang yang jualan mu'allaf dan sering mengkafirkan serta menjelek-jelekan agama lain adalah Yahya Waloni. Biayai dakwah sendiri. Itu saya mengambil posisi Umar bin Khattab. Saya mengambil posisi Umar bin Khattab. Dia bergerak masuk Islam, dapat hidayah. Bahwa orang ini adalah pembohong. Waloni tidak mengkaji ulang tingkahnya itu. Malah ia makin ngegas, seperti hendak memperlihatkan dirinya bahwa ia kebal hukum dan sulit diringkus. Karena itulah, dalam ceramahnya yang kita lihat di YouTube itu, ia berkelakar soal penangkapan Sugi Nur. Waloni hendak menunjukkan bahwa Sugi Nur itu tidak pintar sehingga gampang diciduk. Beda dengan dirinya yang sudah dilaporin dan sudah menantang banyak orang, tapi dirinya masih bebas berceramah di mana-mana. Peduli saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Apa peduli? Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Karding melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke Bareskrim Mabes Polri karena video ceramahnya dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Kemarin saya lapor polisi. Oh lapor saja, yang lapor PKB. Dalam ceramahnya itu ia mengaku memakai jubah Umar bin Khattab dalam berdakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab dikenal tegas. Biayai dakwah sendiri. Itu saya mengambil posisi Umar bin Khattab. Saya mengambil posisi Umar bin Khattab. Waloni dengan arogannya mengaku siap baku giling dan siap dihadapkan dengan orang yang juga keras. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku putu sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Ini ajang UFC apa misi ajaran Islam? Tentu ajaran Islam tidak seperti apa yang disampaikan Waloni. Ia hanya mengklaim dan mengaku-ngaku saja. Tipe yang doyan mengkafirkan dan menjelek-jelekan agama lain adalah sifat yang sangat berbahaya. Ketika ia menjelek-jelekan agama lain,
maka itu artinya ia berharap ada reaksi yang muncul dari agama tersebut. Tapi sayangnya itu tak didapatkannya, karena sebagian besar pemeluk agama yang ia sindir itu sudah tahu siapa Yahya Waloni. Dia hanyalah provokator. Dengan cara inilah ia merasa laris sebagai tokoh. Dalam setiap ceramahnya tak lepas ia menyinggung soal politik. Mungkin ia ingin dibilang orang yang paling kritis. Sekali suntik vaksin bayar, jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik. Skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Baru cucu-cucunya mulai ikut ke bawah, Mokhtar Ngabalin. Itu. Ketika semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik, Kibulin, dia ngomong juga di Google, setelah Gus Nur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina. Tapi ya, bukan kritis yang dikeluarkan dari mulut kotornya yang penuh virus dari cairan droplet itu, tapi justru menjelek-jelekan orang lain. Jadi bukan cuma agama yang dia jelek-jelekan, tapi orang yang tidak disukainya pun diejek seperti Wapres Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun dijelek-jelekannya, atau bisa dibilang itu adalah penghinaan. Waloni memparodikan Wapres saat wawancara Mata Najwa. Merasa itu sudah sangat lucu sehingga dihadiri tawa-tawa. Tentu saja ajaran Islam tidak seperti itu yang dipertontonkan oleh Waloni. Model ceramah ini bukan cuma penghinaan, tapi juga jelas tidak mendidik karena berisi provokasi negatif dan ujaran kebencian. Sebelumnya Waloni sudah pernah menghina Ma'ruf Amin, bukan kali ini saja. Waktu musim Pilpres 2019, ia menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin hingga akhirnya dilaporkan oleh pihak PKB Abdul Karding. Namun entah bagaimana kasusnya saat ini. Kiai, dari pertama corona Pak Ma'ruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh ini kan dalam rangka konser. Konser apa? Ini dalam rangka mencari dana corona. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai, tanggal berapa saya bicara ini. Sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Sudah mau ambisi. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajang. Selain Kiai Haji Ma'ruf Amin, TGB atau Tuan Guru Bajang juga dihina dengan memplesetkan nama TGB menjadi Tuan Guru Bajingan. Sepertinya Waloni hobi menjelek-jelekan atau menghina. Hobi menjelek-jelekan seperti itu jelas saja adalah sikap merasa lebih baik dari orang lain. Sikap merasa lebih baik dari orang lain adalah sikap iblis. Iblis ataupun setan adalah makhluk ciptaan yang merasa dirinya paling mulia dari makhluk lain seperti manusia. Tetapi saya tahu persis bagaimana virus corona itu. Adalah lapisan atmosfera matahari, lapisan tipis matahari. Itu corona. Jadi untuk melawannya sederhana, nggak perlu pakai vaksin, berjemur setengah 10 pagi. Saya yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Laki-laki pula pakai cadar. Jadi bencong. Jadi bencong. Peduli saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Apa dulu?